Channel baru guys, kita coba kasih nama kali ya, sisi positif guys. Jadi saya tergelitik aja ya di media kita, di medsos, di mana-mana selalu ada hal yang negatif terus gitu. Jadi sebenarnya ada apa sih di balik sisi negatif yang ada di kepala kita atau kepala banyak orang? Nanti banyak hal lah ya. Saya akan coba buat sisi positif ini. Pasti hal yang kita pandang sebagai negatif ada sisi positifnya. Makanya mungkin saya akan mencoba mengulik sisi positifnya. Oke? Karena sekarang ini tetap aja yang paling ramai adalah program MBG, makan bergizi gratis. Jadi kalau ngomong sisi negatif, maksudnya ini subjektif ya, sisi negatif itu siapa yang mandang. Makanya saya mencoba mencari celah sisi positifnya di mana. Kalau MBG yang kita lihat di media sosial, di masyarakat kita, ada yang pro, ada yang kontra, dan lain-lain. Mereka menganggap sisi negatifnya tentu ya banyak lah ya, buat apa gitu. Belum lagi yang kemarin kasus keracunan, kemudian makanannya nggak enak lah, kemudian anak-anak nggak doyan lah. Kenapa duitnya nggak dikasih aja ke orang tua lah, apalagi pemilik MBG kaya raya lah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti kasus-kasus yang banyak beredar di kita gitu, sebetulnya ya memang itu banyak sisi negatif. Seperti misalnya uang itu kan triliun guys, uang triliun itu dari negara masuk ke MBG melalui program makanan untuk rakyat. Tetapi kan ada gitu ya, misalnya pemilik dapur, seperti kalau kita sering di berita gitu ya, ini pemilik MBG cuan ratusan miliar per hari. Apakah betul? Ya sebetulnya secara matematika sederhana, pemilik dapur misalnya pagu dari negara, ya kita nggak tahu sih ya detailnya berapa, anggaplah dengar-dengar 15.000 ya per porsi. Jadi 15.000 dari pemerintah dikasih duit gitu ya. Kan 15.000 itu bukan kita dapat duitnya beli di warteg kemudian kirim ke bocah, kan gak gitu. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan itu adalah saya misalnya sebagai orang yang ingin punya itu dari pemerintah gitu ya, itu harus investasi, membuka dapur gitu ya. Jadi harus punya bangunan, kemudian punya dapur, tetek bunganya semualah harus lengkap standar MBG, ada standarnya. Tidak asal dapur gitu ya, harus standar. Kemudian harus ada karyawannya juga harus banyak. Saya dengar minimal 40 atau 38 gitu ya, minimal banyak lah, karena mulai tukang masak, tukang cuci, ahli gizi, semua harus komplit, sampai supir, sampai tukang semuanya. Jadi jumlahnya sekitar 40. Kemudian apalagi bahan-bahan kan beli gitu ya, beli beras, sayur, ikan, ayam, semuanya beli. Kemudian dimasak di dapur itu, dimasak oleh 40 orang ini sampai paginya diantar oleh supir ke sekolah. Anggaplah ya dari 15.000 ini, dari tadi beli bahan, beli beras, beli kentang, beli apapun semuanya beli, kemudian bayar gaji, bayar listrik, gas dan lain-lain, semua total habisnya 14.000, berarti ada sisa Rp1.000 untuk pemilik dapur. Anggaplah misalkan saya yang punya gitu. Jadi saya punya Rp1.000 sisa. Dapur diperbolehkan masak sampai dengan 2.000 sampai 2.500 porsi. Artinya dalam sehari saya harus masak 2.000 porsi, anggaplah 2.000, sehingga saya dapat 2 juta per hari. Berarti kalau 30 hari berarti saya dapat berapa? 60 juta ya. Kalau misalkan 30 hari kan nggak 30 hari, mungkin 25 hari gitu ya. Tapi anggaplah supaya mudah dihitung 30 hari. Itu berapa guys? Banyak guys, dalam satu bulan gitu ya, 60 juta dikali 30, 3 kali 3, 900 juta per bulan.
Nah, sisi itulah yang membuat kita itu sensitif gitu ya. Jadi ada sisi negatif. Kok enak banget ya yang di sana di atas sana yang punya dapur itu enak-enakan gitu ya. Dapat duit 900 juta per bulan dari negara, sementara anak saya pun susah banting tulang, dikasih seporsi makanan yang kita nggak tahu berapa porsinya, harganya berapa. Udah gitu anak saya nggak doyan lagi misalnya, udah gitu mindset lagi dan lain-lain lah itu ya. Itu adalah sisi negatif yang kadang masuk ke kepala banyak orang gitu ya, jadi seperti itu. Oke, itu sebenarnya prosesnya. Sisi negatifnya seperti itu salah satunya, ada banyak banyak lah ya yang menjadi kalau kita berdebat atau kita berargumen dengan orang yang kontra dengan yang pro, pasti ada banyak ya, yang objektif maupun subjektif itu banyak. Tapi tadi sisi negatif yang paling umum. Bagaimana kalau kita melihat sisi positifnya, guys? Coba kita sisi positifnya. Makanya kita harus memandang sesuatu hal dari kacamata kita, juga dari kacamata presiden misalnya, atau kacamata pengusaha misalnya. Kita harus ngebalik untuk bisa kita ambil sisi positifnya. Oke, bagaimana kalau kita ambil sisi yang besarnya dulu dari sisi kacamata presiden? Mungkin kamu gitu ya di rumah gitu, walaupun kamu rakyat yang nggak bisa ngapa-ngapain, hidup aja susah, bayangin presiden pun nggak. Tapi kita bisa membayangkan, bagaimana kalau saya seorang presiden misalnya? Apa sih sisi positifnya ketika kamu menjadi seorang presiden dengan proyek ini ya? Nah, paling positif satu adalah soal lapangan pekerjaan, guys. Dari dulu kita tuh teriak, aduh mana pekerjaan, kerja susah, persaingan banyak, gaji kecil, kerja aduh susah pokoknya. Negara pun nggak bisa membuat pekerjaan, guys. Negara itu menciptakan banyak hal. Contoh misalnya proyek padat karya, misalnya bikin jembatan padat karya, guys. Bikin koperasi, bikin apapun yang berbentuk, yang bersifat padat karya, bangun selokan, itu bersifat padat karya. Maksud pemerintah dengan padat karya ini adalah proyek di desa, ambil orang desa kerja, terus digaji sama pemerintah lewat kontraktor. Nah, masalahnya yang sekarang di Indonesia terjadi, kebanyakan mereka kontraktor datangnya dari mana nggak tahu, bangun jalan, jadi beres, udah, dan itu masalah juga, itu PR juga. Yang mana harusnya itu padat karya. Saya ingat waktu kecil jalanan rumah saya di aspal, saya ikut bekerja, guys. Waktu masih kecil, mungkin SD gitu ya, SD atau SMP kelas 1. Itu kan menambah lapangan kerja walaupun berapapun nilainya, tapi lapangan kerja. Nah ini di MBG, di dapur itu ada standar minimum, guys. Yang saya tahu gitu ya, saya juga bertanya gitu ya, dari MBG itu dalam satu dapur itu wajib minimal 38 atau 40 gitulah, pokoknya silahkan cari tahu pastinya, tapi yang saya dapat info seperti itu 30, anggaplah 30 sampai 40 orang, titik tengahnya 40 orang lah, anggap ya 40 orang, mulai dari supir dan lain-lain. Satu dapur itu kan butuh 40 pekerja, bisa mak-mak, bisa bapak-bapak, bisa apapun orang kampung di kawasan sekitar dapur. Karena kan kalau 2000 porsi berapa sekolah tuh? Ya kira-kira hitunglah, kalau satu desa ada anak sekolah sama ibu hamil sama lansia sebanyak 2000, berarti satu dapur, guys. Berarti kalau satu desa ada 2000 sampai 3000 porsi, itu satu dapur. Yang artinya orang desa harusnya bisa kerja di situ sebanyak 40 orang lah, anggap ya, yang secara langsung kerja dan digaji setiap hari. Terlepas dari gajinya berapa, walaupun saya dengar 100.000, 120.000, tapi terlepas lah. Tapi kan jadi punya gaji yang secara langsung dapat pendapatan dari negara sebanyak 40-50 orang ini,
dari situ. Kalau se-Indonesia itu dapurnya berapa guys? Mungkin 20.000 atau berapa? 20.000 kali ya. Itu udah 1 juta orang. 1 juta orang yang kerja di MBG. Bayangkan, 1 juta itu pabrik mana yang punya karyawan sebanyak itu? Nggak ada guys. Di dunia juga ada karyawan 1 juta orang itu nggak ada. Baru ini ada gitu ya. Jadi 1 juta. Artinya apa? Walaupun kamu nggak kerja, anak lu nggak kerja, gua nggak kerja, sulit dan lain sebagainya, paling tidak 1 juta pesaing sudah lepas. Itu berarti ada 1 juta pesaing loh di luar kita gitu ya. Saingan kita sudah hilang 1 juta orang. Yang tadinya berapa sih pengangguran kita? 7 juta kah 8 juta orang gitu ya. Mendingan gitu kan? Agak mending. Ya kan memang harus dikit-dikit lah, nggak mungkin gitu. Lompat nggak mungkin. Jadi MBG itu menghilangkan pesaing kita yang tidak bekerja, yang belum bekerja. Artinya nggak kerja, berarti pesaingannya adalah orang yang bekerja kan. Mau kerja susah, mau kerja susah. Tapi 1 juta orang udah dapat kerja. Itu yang secara langsung, karena memang di dapur tuh harus segitu dan digaji segitu. Kemudian yang tidak langsungnya mungkin apa? Yang suplai, yang punya, yang petani beras, petani singkongnya atau sayur-sayurannya, telur lah, ayam lah, apa dan lain sebagainya lah. Sementara kalau di desa biasanya kan nggak kurang laku. Seharusnya maksudnya benar gitu ya. Jadi misalnya nggak ada beras, harusnya ngambil beras di sekitar lah ya, dari desa itu. Kalau nggak ada baru dari luar. Atau sayur dari situ, telur dari situ, ayam dari situ. Ya harusnya begitu sih ya. Andaikan tidak begitu saya nggak tahu, tapi harusnya begitu. Paling tidak MBG itu ya padat karya, orang kerja di situ, beli makanan di situ, dimakan oleh anak-anak dan orang tua di situ. Kan itu ya sisi positifnya. Makanya kita kan ngomongin sisi positif. Oke, itu dari sisi positif. Sekarang dari kacamata presiden nih seperti ini. Apakah di bawah begitu atau tidak begitu? Ya itu lagi-lagi ke pejabat yang di bawah. Harusnya engkau nih pejabat RT, RW, camat, lurah, bupati punya otak yang sama, punya kacamata yang sama. Kan baik. Gimana nggak baiknya? Coba nggak baiknya maksudnya gimana? Orang desa bekerja, berasnya dibeli, dimakan oleh anak-anak desa dan orang tua dan ibu hamil di desa. Itu kan positif kan? Pelaksananya itulah yang dipertanyakan. Soal pertanyaan nanti kembali ke pejabatnya juga, pengawasnya banyak kok, pengawasnya RT RW kita juga bisa ngawasin. Di daerah saya kalau ada masalah ya awasin aja, teriak aja gitu. Lu nggak benar gimana, lu masaknya nggak benar, lu kotor, lu apa segala macam. Kan sisi positif. Kemudian iklim investasi positif lain nih. Ini dari sisi negara, kacamata presiden dan juga buat kita positif. Terus sekarang ke orang kaya. Seperti yang tadi, satu hari orang itu mendapatkan berapa tadi? 30 juta ya. 30 juta kalau 30 juta kalau 1.000 rupiah diambilnya gitu ya. Kalau misalkan memang lokasinya ini kemudian bahan bakunya bagus, bisa anggaplah bisa ambil 2.000, kan itu tergantung efisien. Kalau efisien ya bisa ngambil bisa 60 juta per hari, kan besar sekali, gila. Ada orang miskin, ada orang begitu kaya, betul. Tapi untuk bangun dapur itu bukan kaleng-kaleng guys. Simpelnya katakanlah lu untuk bikin 2.000 porsi butuh modal berapa duit? Sudah, anggaplah 10.000, anggaplah 7.000, 5.000, kalikan 2.000 porsi per hari. Coba bayangkan saja berapa kamu bahannya, berapa orang untuk masak, karena harus pagi harus dimakan, harus jadi dalam semalam, mungkin jam 2 pagi sampai jam 9 pagi lah
harus diantar ke sekolah, diantar ke ibu hamil, diantar ke lansia untuk mereka makan. Nah, modalnya berapa? Kan harus butuh modal dulu, guys. Bukan ujuk-ujuk kita sini duitnya saya bikin taruh, bukan. Dia harus modal dulu. Modalnya apa? Dapur. Ada standarnya. Dapur harus begini, harus bersih, harus begini, peralatannya harus begini, freezernya harus begini, sendoknya harus begini, cara nyucinya harus begini, airnya harus begini, cara buangnya begini, cara masaknya begini, semua standar. Jadi satu Indonesia standar, kayak KFC ya standar, rasanya begitu, masaknya begitu, bentuknya begitu, cara masaknya begitu, semuanya begitu. KFC standar. Jadi semuanya harus standar. Karena standar, maka biayanya jadi mahal. Iya kan? Kan kita bisa aja pakai freezer harga 5 juta misalnya. Tapi kalau dianggap nggak standar, nggak boleh. Coba tanya ke KFC, berapa harga freezernya dia, harga pemanasnya dia. Nggak bisa, guys. Belum, mahal sekali. Untuk bikin dapur KFC, itu butuh miliaran, guys, untuk sekedar ini mungkin jadi franchise. Sama di dalam dapur MBG ini, ketika hari ini mungkin ya saya nggak tahu persis, tetapi perkiraan gua mungkin di antara minimal 1 miliar, besarnya 2 miliar dari tanah, katanya pengennya sampai mobil, sampai untuk operasional ya, untuk bikin sampai jadi blok ketiplak gitu. Kemudian bahan untuk 14 hari, kan kita belum mulai lagi, guys. Harus apa dulu, harus masak dulu, udah dimakan anak-anak, dimakan orang tua, makan ibu hamil, baru nagih, barulah dapat duit dari pemerintah. Itu ya. Nah, belum nanti gaji orangnya, kan orang nggak mau dong digaji, kan dia per minggu harus digaji tiap minggu, belum listriknya, belum gasnya, belum, pokoknya semuanya itu harus modal dulu. Bagaimana ceritanya, bagaimana itu kalau bukan orang kaya, guys? Sekarang daripada orang kaya itu cuman bisanya impor apa tuh? Impor kedelai lah, impor tempe lah, impor elektronik lah. Dia itu kaya, memperkaya Cina, guys. Dia orang kaya, punya duit, ngatur duit, dia impor, jual di sini, dia dapat duit. Dia kaya dari impor itu. Tapi duit yang kamu berikan begini langsung dikasih ke Cina sana. Ini positifnya, ada orang kaya miliar-miliar duitnya, dia juga banyak pilihan, dia tinggal deposito, taruh di bank, ongkang-ongkang kaki, selesai, guys. Ongkang kaki, atau investasi Bitcoin lah, kripto lah, saham lah, dan sebagainya. Dia cuma masukin koin 5 miliar jebret, tunggu 5 miliar kalau naik 10% aja, guys, udah berapa tuh? Kalau 1 miliar aja berarti 100 juta, berarti 500 juta, guys. Nggak ngapa-ngapain, cuman beli. Udah ongkang kaki, tunggu waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 500 juta, nggak ngapa-ngapain. Orang kaya itu banyak pilihan, guys. Lo harus terima, lo harus punya juga kacamata orang kaya walaupun belum gitu. Lihat ke sana gitu. Jadi kalau orang miskin gitu, kita semua ini memang dapat duit dari mereka. Duit itu kan cuma berpindah dari orang kaya ke miskin, miskin pindah lagi ke sana, pindah-pindah aja, guys. Nggak ada yang kaya sendirian, nggak ada. Ya justru kaya itu berpindah-pindah. Nah, ketika kaya, dia itu kan sayang sama duitnya. Ketika ada program ini, ada orang yang bikin dapur, positif sekali loh. Itu ada entah, saya nggak peduli itu pejabat kayak anak konglo kayak apapun itu, secara positif mau mengorbankan duit 1 miliar 2 miliarnya untuk bikin dapur, bikin masakan, ngatur orang, teteh bengek, untuk dapat untung. Tentu untung, karena MBG ini bukan bansos ya, jangan salah, bisnis makanan yang dikelola oleh negara. Jadi ya tentu saja investor harus untung, karena emang sebagai investor ya harus untung. Lah gimana? Andai kata gue punya 2 miliar, 3 miliar, bikin mau MBG enggak? Kalau saya mungkin enggak gitu. Males yang ngurusin orang 40 orang dengan drama Koreanya gitu. Nanti ada yang sakit lah, anaknya mencret lah,
tetangga lahiran lah, dan dengan segala macam. Malas. Kalau saya punya bermiliar-miliar gitu, mendingan saya belikan emas, geletakin emasnya, tiduran atau deposito. Udah, gampang banget sebetulnya. Itu pilihan. Nah, untuk itu sisi positif itu kan berarti sisi positif. Ada orang kaya yang mau mempertaruhkan uangnya dan belum tentu kembali loh guys. Kalau ini batal tuh belum tentu kembali. Ini sangat beresiko loh guys. Gimana gak beresiko coba? Ini program pemerintah, ada pro ada kontra. Seandainya demo besar-besaran, MBG ditutup, selesai guys. Uang 5 miliar saya itu hangus begitu aja, menguap begitu aja, belum balik. Orang cuma baru ngasih makanan berapa, sebulan dapat berapa gitu. Semua udah sampah, udah bayar gaji, bayar sayuran, beli nyawa kontrakan dan lain-lain. Padahal tadinya kalau saya deposito, saya udah kalau ngangkat kaki tinggal tidur aja udah gitu ya. Jadi itu adalah sisi positifnya. Oke. Sisi positif yang bisa kita pandang lah ya, secara subjektif dan juga objektif. Terserah kamu mau ngambil dari kacamata mana. Kemudian kalau dari sisi orang tua, kita ambil positifnya juga. Doyan gak doyan, suka gak suka bocah, kita sudah hemat 5.000 lah minimal. Kan uang jajan bisa berkurang. Yang tadinya mau gak mau harus ngasih nih. Sekarang seandainya kita nggak punya duit banget pun tega gitu ya, nggak ngasih. Jangan kan kamu dikasih makanan di sana. Artinya 100% anak kita nggak nggak kelaparan gitu ya. Itu kan sisi positif. Soal lu takut nanti keracunan lah atau apa segala macam. Ya itu kan sisi tadi di awal, itu sisi negatif yang objektif dan subjektif. Kan itu sistem padat karya, sebetulnya simple. Kalau dapur itu ada di desa, itu ada masalah, tinggal datang ke dapurnya, ada pemimpinnya di situ, ada bosnya di situ, ada orangnya masak di situ, semuanya ada. Itu sebetulnya apa ya, kalau kita mengawasin, mereka nggak mungkin lah bikin masakan sengaja diracunin, kan nggak mungkin guys, mustahil. Otak kita segoblok-gobloknya kita, orang ngasih makanan kita racunin, itu tolol apa ya orang gila aja gitu ya. Masa sih 40 orang ini ada orang ngasih racun, ayo kita racun bareng-bareng yuk. Itu mustahil lah gitu. Itu bodoh sekali. Maksud sebetulnya kalau ada orang yang gitu bodoh sekali. Artinya pengawasan itu jadi penting guys. Jadi penting itu pengawasan sebagai masyarakat kita gitu ya. Seandainya kan ini program nasional dan saya bilang tadi ini melibatkan duit yang sangat besar, konglomerat, mungkin anak pejabat, mungkin orang-orang kaya yang mengucurkan duitnya di situ, mempertaruhkan duitnya di situ, kan itu ratusan miliar, triliunan guys, udah keluar situ blok. Kalau sampai gagal, itu nggak ada orang lagi, nggak ada investor lagi yang mau, nggak ada bank lagi yang mau membiayai. Mereka akan rungkat semua, dapur nggak jadi, orang nggak kerja lagi, 1 juta orang dipecat lagi, anak-anak nggak makan lagi. Ya kan? Itu sisi besar. Makanya kita lihat dari ada sisi positifnya, kita lihat sisi negatifnya juga. Jangan semata-mata saya pokoknya tidak dan tidak. Alasannya kenapa nggak tahu. Oke ya, jadi mungkin itu sudah panjang juga. Mudah-mudahan ya mungkin terlalu banyak konten sebetulnya guys. Ada kripto, ada iptek, teknologi elektro ada gitu. Cuman ini ya kadang-kadang saya pengen mengeluarkan apa yang di kepala saya aja sih, daripada saya cuma ngomel-ngomel gitu ya. Saya bentuk video. Sekali lagi ya, saya nggak mendiskusikan siapapun, ini hanya ungkapan Allah ya. Jangan, pokoknya critical think lah, maksudnya otak kita pakai ya, jangan kacamata yang dari kita aja gitu ya. Kita gunakan kacamata kita sebagai warga, juga sesekali gunakan pakai kacamata siapa di sana, camat kah, lurah kah, bupati kah, presiden kah, ya coba ke sana
apa sih maksudnya. Gitu guys ya. Oke, thank you. Bye bye untuk video pertama. Jangan lupa di subscribe, like-nya ya, ini video pertama. Thank you. Bye bye.